Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Ya, sehat semua ya Bapak Ibu. Ya, alhamdulillah semuanya. Sebelum saya menyampaikan materi, kita mulai dengan berdoa dulu Bapak Ibu. Untuk berdoa nanti bisa dipimpin oleh Bu Budi. Silahkan Bu Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta IHT, sebelum kegiatan dimulai supaya berjalan dengan lancar, marilah kegiatan ini kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Budi. Untuk menghangatkan suasana sebelum saya menyampaikan materi, marilah kita ice breaking lebih dahulu. Untuk ice breaking bisa dipimpin oleh Bu Rista. Silahkan Bu Rista. Terima kasih Bu Jum atas kesempatan telah diberikan pada saya. Baiklah Bapak Ibu, ini cukup sederhana sekali nih Bapak Ibu, biar fresh kita sebelum pembelajaran dimulai. Ya, saya akan bermain dengan jari. Ini adalah jari telunjuk, kelihatan tidak? Kelihatan. Kalau saya menunjuk jari telunjuk berarti ini. Jari telunjuk ini jempol itu. Dadah. Oke. Ini itu dadah, ya. Coba sekali lagi. Ini itu dadah. Itu ini dadah. Ini dadah. Itu. Baik Ibu, itu aja ya ice breaking-nya ya untuk refreshing kita sebelum pembelajaran. Monggo Bu Jum. Ya, terima kasih Bu Rista atas ice breaking-nya. Nah, dan langsung saja saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul dengan Profil Pelajar Pancasila. Ini akan saya bukakan PowerPoint-nya Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Ibu. Ya, langsung saja ya. Profil Pelajar Pancasila. Visi Kemendikbud tahun 2020 sampai 2024 itu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Sedangkan pelajar Pancasila itu apa itu? Pengertiannya adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai nilai-nilai Pancasila. Kemudian profil pelajar Pancasila terdiri dari 6. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga adalah mandiri. Yang keempat adalah bergotong royong. Dan yang kelima adalah bernalar kritis. Yang keenam adalah kreatif. Kemudian untuk yang pertama adalah beriman. Untuk profil yang pertama, kunci dari elemen ini adalah yang pertama adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kemudian akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kemudian untuk yang kedua, berkebinekaan global. Elemen kuncinya ada 4. Yang pertama yaitu beradaptasi dengan budaya lain tanpa melupakan budaya bangsa dan identitasnya. Dan yang kedua, mengenal dan menghargai berbagai budaya. Yang ketiga, mampu berkomunikasi dan mengenal keunikan masing-masing budaya.
Yang keempat, mampu memanfaatkan kebinekaan agar menghargai dan menghormati budaya lain. Kemudian profil yang ketiga yaitu gotong royong, yang mana elemen kuncinya yaitu kolaborasi, kepedulian, kemudian berbagi. Profil yang keempat yaitu kunci elemennya ada 4. Yang pertama adalah sadar atas kemampuan dirinya, kemudian bisa mengendalikan emosi, kemudian tahu apa yang diperlukan untuk pengembangan dirinya, kemudian mampu mengatur pikiran dan perasaannya untuk mencapai sebuah tujuan. Mandiri. Kemudian profil yang kelima yaitu bernalar kritis. Kunci elemen dari ini adalah yang pertama memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Yang kedua menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Yang ketiga merefleksi pemikiran dan proses berpikir. Yang keempat mengambil keputusan. Kemudian profil yang keenam yaitu kreatif. Kunci dari elemen ini adalah menghasilkan gagasan orisinil dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinil. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa laksanakan penguatan pendidikan karakter nanti profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari agar karakter ini melekat dalam kepribadian generasi muda Indonesia. Kemudian yang kedua, jadikanlah peserta didik kita menjadi pelajar Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Demikian Bapak Ibu untuk presentasi kali ini. Biar lebih memahami materi tentang profil pelajar Pancasila, maka ini ada perhatikan soal di bawah ini. Sebelum mengerjakan soal ini nanti kita buat kelompok, yaitu kelompoknya ada 3. Ini soalnya sama. Nanti untuk kelompok A ada Bu Budi, kelompok B ada Pak Maksun, kelompok C ada Bu Rista. Ini bisa saya beri waktu 2 menit ya. Ya, untuk kelompoknya Bu Rista bisa langsung menjawab. Iya, menurut saya ini menunjukkan profil pelajar Pancasila yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, Ibu. Ya, bagus. Dan ada kelompok lain yang bisa menambahkan atau yang tidak sama? Kelompok saya, Ibu. Ya, silakan Bu Budi. Menurut kelompok kami, gambar ini menunjukkan profil bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bergotong royong, Ibu. Bergotong royong. Oh ya, saya simpan dulu nggih jawabannya. Kemudian Ya, untuk kelompoknya Pak Maksun bagaimana ini? Jadi menurut kelompok saya ini mencerminkan sikap kebinekaan dari berbagai agama. Ini kelihatannya mereka saling berjabat tangan dan juga takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oh ya. Ini dari jawaban tadi ya berbagai kelompok ini ternyata jawabannya kemungkinan sudah betul cuma mungkin saya bisa menambahkan nanti bisa menyimpulkan yang benar dari gambar ini nggih Bapak Ibu. Ini menurutnya ini ya tadi sudah tiga-tiganya kalau menurut Bu Rista tadi berketakwaan ya takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Bu Budi tadi apa Bu Budi? takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bergotong royong. Bergotong royong, sedangkan Pak Masud tadi berkebinekaan global. Ya, ini dan bisa saya simpulkan nggih. Kalau menurut ini dari gambar ini, tadi ini kan tidak ada kerja bakti. Menurut saya ini yang betul adalah beriman sama tadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua benar tadi berkebinekaan global. Karena kalau misalkan bergotong royong biasanya itu ada kerja bakti atau seperti itu. Oke, ini saya simpulkan seperti itu. Jadi gambar ini, nggih, Bapak Ibu nggih. Ini adalah tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua adalah berkebinekaan tunggal. Sampun nggih Bapak Ibu? Ya, Bu. Jelas, Ibu. Terima kasih. Ya, demikian ya dari presentasi dari saya.
Ini tadi sudah bisa disimpulkan bahwa pelajar Pancasila adalah menjadi tujuan dari pendidikan Indonesia. Ya. Kemudian dari soal tadi dapat disimpulkan bahwa gambar ini tadi menunjukkan tadi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua adalah berkebinekaan global. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri materi profil pelajar Pancasila, saya akan memberikan tugas kepada Bapak Ibu. Nanti saya berikan linknya lewat WA untuk mengerjakan di Google Formulir. Nggih, Bapak Ibu nggih. Nanti segera dikerjakan kalau sudah saya kirimkan linknya. Ya, itu saja. Sudah jelas Bapak Ibu tugasnya ini nanti? Jelas Ibu. Jelas Ibu. Ya, terima kasih. Dah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi, Selamat Bu. pagi, Ibu. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu masih semangat untuk kegiatan hari ini? Masih Ibu. Alhamdulillah, saya pun juga ini masih semangat Bapak Ibu, meskipun sudah loyo nggih, sudah beberapa hari, tapi ya alhamdulillah kita harus masih tetap semangat. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini dimulai, monggo yang untuk piket hari ini yang memimpin doa, Pak Maksun nggih. Nggih, Bu. Pak Maksun nggih. Bapak Ibu sekalian beserta IAT, untuk mengawali kegiatan ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Liridauillah Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Demikian saya kembalikan pada Ibu Rista. Ya, terima kasih Pak Maksun. Semoga dengan Al-Fatihah ini nanti kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan apapun juga. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai saja dengan kegiatan pada siang hari ini. Ya, di sini sebentar saya akan share dulu. Untuk kegiatan pada siang hari ini, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang kerangka dasar kurikulum ya, yang ada di sekolah kita. Kelihatan nggih? Besar nggih? Nggih. Nah, apa saja yang ada pada kerangka dasar kurikulum di sekolah kita? Yaitu yang pertama, yaitu yang pertama berbasis kompetensi. Apa tuh di sini berbasis kompetensi? Ini isinya adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Dan ini dinyatakan sebagai capaian pembelajaran. Jadi capaian pembelajaran itu sama halnya pada saat Bapak Ibu di kurikulum 2013, kalau membuat perangkat pembelajaran, itu kan ada salah satu perangkat yang tidak kita buat sendiri, tapi kita manut dari pemerintah. Itu apa Ibu? Ibu Bapak? Masih ingat tidak Ibu Bapak? Jadi CP ini merupakan satu peleburan, ya, peleburan dari KI dan KD. Kalau pada saat kurikulum 2013 namanya apa ini Bapak Ibu? Standarisasi. Ayo, apalagi? Silabus, ya. Ini kita artikan capaian pembelajaran itu sebagai silabus, ya. Bagus Bu Budi. Ya, ini yang pertama berbasis kompetensi. Kemudian yang kedua, di sekolah penggerak pembelajaran itu sifatnya fleksibel. Jadi capaian pembelajaran nanti disusun dalam fase-fase. Mengapa dalam fase-fase? Karena peserta didik memiliki kesempatan untuk belajar sesuai dengan tingkat pencapaian kebutuhan, kecepatan, dan gaya belajarnya. Nah, ini mungkin yang perlu kita titikkan di sini, mengapa kok fase-fase tidak seperti dulu lagi? Jadi di sekolah penggerak itu ada fase A sampai dengan fase F.
ya, nanti disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing siswa tersebut. Jadi contohnya saja, misalkan ada kompetensi tentang makhluk hidup. Nah, berarti nanti cara belajarnya ya semuanya dari fase A sampai fase F itu semua ya makhluk hidup, tapi cara belajarnya itu nanti disesuaikan dengan tingkat pencapaian, kebutuhan, kecepatan dan gaya belajar masing-masing siswa, baik itu tingkat SD, SMP maupun SMA. Nah, kita sebagai guru SMP ini kita masuk di fase D. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, karakter Pancasila. Jadi salah satu dari ciri khas di sekolah penggerak bahwa kita itu harus berkarakter Pancasila. Di sini harus sinergi kegiatan pelajaran rutin yang sehari-hari di kelas dengan kegiatan non rutin yaitu pembuatan proyek ya interdisipliner yang berorientasi pada pembentukan dan penguatan karakter yang berdasarkan kerangka profil pelajar Pancasila yang tadi sudah diterangkan oleh Bu Jum di awal pembelajaran kita tadi. Ya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya di sini yaitu yang perlu ditegaskan lagi. Nah, ini alokasi waktu mata pelajaran. Saya besarkan lagi, J. Ya. Untuk alokasi waktu, coba kita cermati yang IPA saja. Pada saat kurikulum ke-13 kemarin, 2013, jumlah jam pelajaran yang harus kita capai ada 5 jam per minggunya. Nah, demikian juga dengan kegiatan di sekolah penggerak. Nah, di kegiatan di sekolah penggerak, ini terbagi menjadi 2, Ibu Bapak, yaitu kegiatan reguler dan kegiatan proyek. Ya ada 2. Kalau dulu kan satu kesatuan ya. Nah sekarang tidak dibagi 2. Ada reguler dan ada proyek. Nah reguler ini ada 4 jam pelajaran. Sedangkan yang proyek itu 1 pelajaran. Nah ini yang beda dengan kurikulum 2013. Proyek di sekolah penggerak ini nanti bisa dikolaborasikan dengan mata pelajaran lain. Ya, baiklah. Ada yang mau ditanyakan, monggo. Saya Ibu. J. Tadi kalau tidak salah saya mendengar ada kolaborasi pembuatan proyek ya. Oh, J, Bu. Ya. Nah, itu kami belum paham karena di sekolah kami memang belum pernah melaksanakan hal seperti itu. Mungkin Ibu bisa memberikan contoh bagaimana cara kolaborasi pembuatan proyek dengan mata pelajaran yang lain. Selama ini kami hanya mengajar dengan mata pelajaran sendiri-sendiri. Begitu, Ibu. Oh, J. Terima kasih Bu Budi untuk pertanyaannya. Nah, untuk kolaborasi ini, Bu, contohnya saja misalkan J, dengan sebagai guru IPA, misalkan guru IPA kelas 9, pas pelajaran bioteknologi, saya ingin membuat tape, ayo barengan siapa yang ingin berkolaborasi dengan pelajaran IPA. Maka Bu Budi sebagai guru IPA itu bisa mengambil penilaian pada proses fermentasinya. Kemudian Ibu mengajak guru lain, misalkan guru bahasa Indonesia, oh saya tak mengambil prosedur cara pembuatan tapenya dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin guru bahasa Inggris, oh saya juga ikut, saya tak ikut ke prosedur cara pembuatan tapenya dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, nanti itu bisa satu nilai yang bisa digunakan bersama-sama, menghemat waktu Ibu. Itu contoh dari. Terima kasih Ibu sudah menjelaskan. Ya, saya kira itu saja penjelasan dari saya untuk siang hari ini. Berarti kesimpulannya tadi sudah saya simpulkan bahwa untuk alokasi waktu mata pelajaran SMP di kurikulum 2013 dan sekolah penggerak sama, cuman bedanya kalau di sekolah penggerak itu sudah dibagi 2 yaitu kegiatan reguler dan kegiatan proyek. Ya, ngoten ya. Baiklah Bapak Ibu, sebelum diskusi dan sebelum evaluasi untuk Bapak Ibu, monggo bisa ice breaking terlebih dahulu Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menambah semangat kita hari ini dan menambah konsentrasi, Bapak Ibu, saya akan
menyebutkan nama organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Nanti kalau saya menyebutkan mata, maka Bapak Ibu memegang mata. Kalau saya menyebutkan hidung, maka Bapak Ibu memegang hidung. Begitu aja. Saya tak nganu lepas kacamata dulu, Bu. Ya, dilepas saja aja biar tidak kacamata nanti. Telinga. Iya. Telinga. Mata. Iya. Hidung. Telinga. Iya, terima kasih Bapak Ibu, konsentrasinya masih full. Ya, jadi tidak lupa organ-organnya. Tepuk tangan semuanya untuk Bu Budi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu Bapak, untuk selanjutnya yaitu saya akan memberikan tugas kepada Bapak Ibu. Ini tugasnya gampang sekali. Monggo diskusikan secara kelompok. Nanti setelah IHT, nanti setelah IHT ini kita Bapak Ibu dibagi menjadi 4 kelompok, nanti silakan. Kemudian setelah itu sesuai dengan kelompoknya sudah terbentuk, Bapak Ibu silakan membuat contoh proyek pembelajaran melalui lintas lapor. Hasil diskusi nanti bisa dikirim lewat link yang akan saya kirim melalui WA grup kita. Kemudian ini juga ada evaluasinya juga Bapak Ibu. Evaluasi sudah saya buat di Google Form. Nanti silahkan di WA grup juga sudah saya kirim untuk link Google Form-nya. Tinggal Bapak Ibu nanti mengerjakan dan silahkan kirim jawabannya segera mungkin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta IHT. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Untuk mengawali kegiatan hari ini, saya mohon Ketua kelas untuk memimpin doa. Kepada Ibu Jumiati, dipersilakan. Terima kasih, Bu Budi. Biar acara IHT kali ini berjalan dengan lancar, marilah Bapak Ibu kita mulai berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Waktu saya kembalikan kepada Bu Budi. Ya, terima kasih Ibu Jum yang telah memimpin doa. Kemudian supaya kondisi kita segar, tambah semangat, monggo yang bikin Pak Makson untuk ice breaking. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Marilah kita melakukan ice breaking supaya badan kita lebih segar. Yang biasa saya lakukan, menggerakkan kepala ke kanan 2 kali, ke kiri 2 kali, ke depan 2 kali, ke belakang 2 kali. Gitu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah seger. Terima kasih Pak Masun, luar biasa sekali bisa merelekkan otot-otot yang ada di sekitar lehernya. Bapak Ibu sekalian peserta IHT yang berbahagia, materi IHT pada pagi ini adalah pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Untuk lebih jelasnya, saya akan membagikan slide, ya. Prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Jadi di angket kemarin, Bapak Ibu sudah saya berikan angket, ternyata Bapak Ibu semuanya
merupakan pengembang kurikulum. Nah, apa tujuan peserta IHT, Bapak Ibu sebagai pengembang kurikulum? Peserta IHT harus mampu memahami materi prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Kemudian outputnya nanti Bapak Ibu diharapkan mampu menerapkan 5 prinsip pengembangan kurikulum di satuan pendidikan Bapak Ibu. Kemudian apa tujuan pengembangan kurikulum di operasional satuan pendidikan? Di sini kurikulum di satuan pendidikan itu sudah ada. Hanya supaya lebih baik penyelenggaraannya bisa dikembangkan untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional di sekolah. Kemudian yang berikutnya, bagaimana prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Ini yang pertama, berpusat pada peserta didik. Pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan perkembangan, dan tahap-tahap belajar, serta kepentingan peserta didik. Nah, ini mengerucut pada tujuan untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, kontekstual. Di satuan pendidikan harus menunjukkan kekhasan yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Kemudian yang berikutnya esensial. Jadi semua informasi penting yang utama, misalnya visi, misi, kemudian informasi-informasi yang lain, ini harus disusun dengan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Yang berikutnya akuntabel. Akuntabel di sini dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Kemudian yang berikutnya melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, Bapak Ibu, dari 5 prinsip ini nanti yang akan kita diskusikan adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nanti Bapak Ibu akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4-nya, karena ada 4 ya. Pemangku kepentingan ini seperti yang sudah kita bahas pada materi yang kemarin, ada tipe A, kemudian tipe B, tipe C, dan tipe D. Kelompok 1 nanti Ibu Rista ini membahas tentang pemangku kepentingan tipe A, itu siapa saja. Kemudian kelompok 2, Ibu Jum, ini membahas tentang pemangku kepentingan tipe B. Sedangkan Pak Maskun nanti membahas pemangku kepentingan tipe C. Kemudian yang kelompok 4, karena kelompok kita hanya 3, nanti kelompok 4 bisa kita bahas bersama-sama. Begitu, Nje? Paham Bapak Ibu? Iya. Paham, Nje? Bapak Ibu bisa Paham. Diskusi. Saya beri waktu 2 menit. Sudah Bapak Ibu? Sudah Ibu. Jadi untuk diskusi sudah selesai ya? Bisa Bapak Ibu bisa secara urut, bisa tidak secara urut, sebanyak secara urut ya. Jadi pemangku kepentingan tipe A, kemudian tipe B dan tipe C. Mungkin untuk pemangku kepentingan tipe A, silakan Ibu Krista. Ya, terima kasih Ibu. Ini pengetahuan saya, kalau di tingkat yang A, karena di sini kekuatannya besar, kepentingannya besar, maka menurut pendapat kelompok kami yang berperan adalah pemerintah pusat, dinas pendidikan, dinas provinsi kabupaten, dinas pendidikan provinsi kabupaten kota, dan kepala sekolah. Itu menurut pendapat kelompok kami, Ibu. Ya, terima kasih Bu Rista. Mungkin Ibu kelompok 2 dan kelompok 3 bisa menambah atau sudah cukup? Sudah cukup ya? Kelompok 2, monggo. Terima kasih Bu Budi. Untuk kelompok 2, menurut saya yang masuk kelompok B kekuatannya besar tapi kepentingannya kecil itu adalah guru dan pengawas. Iya. Nah, itu Bu Budi. Iya. Sudah Bu itu. Kelompok 3? Iya. Betul Ibu. Kelompok 3 Pak Maskun.
kelompok tipe C ya. Kelompok tipe C itu yang bagaimana ya Bu kepentingannya Bu? Mungkin bisa dijawab Ibu Rista, tipe C yang seperti apa? Kekuatannya kecil, tapi kepentingannya besar, Bu. Kepentingannya besar. Kekuatannya kecil, Kecil, kepentingannya besar. kepentingannya Begitu Pak Mas Gun. Berarti guru ya? Iya, betul sekali guru. Mungkin selain guru? Selain guru kepentingannya. Komite bisa masuk tidak, Bu? Komite sekolah, ya bisa ya. Bisa ya. Karena tinggal satu tipe ya. Tipe D. Nah ini bisa kita jawab bersama-sama atau mungkin salah satu yang mewakili Bu Rista atau Bu Jup atau Pak Mas Kalau lagi. menurut saya karena di situ kekuatannya kecil, kepentingan kecil itu mungkin dari masyarakat yang diwakili dari LMS. Iya, betul sekali. Jadi untuk LSM yang ya, Bu. tipe C itu masyarakat yang diwakili dengan LSM. Ya, LSM. LSM Bapak Ibu. LMS keliru. Begitu ya Bapak Ibu, 5 prinsip yang diperlukan dalam pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Saya kira cukup untuk presentasi dan diskusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya atau mungkin ada yang menambahkan. Silahkan saya beri waktu setengah menit. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Cukup ya? Alhamdulillah semuanya sudah paham. Jadi kalau saya simpulkan, kurikulum operasional di satuan pendidikan itu merupakan pedoman yang digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Bisa bermakna kalau kurikulum itu dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik dan situasi dan kondisi satuan pendidikan yang meliputi 5 prinsip, yaitu berpusat pada peserta didik, kemudian esensial, akuntabel, ya, kemudian kontekstual, yang satu lagi adalah melibatkan pemangku kepentingan. Demikian kesimpulannya. Untuk tugas di asinkronus, Bapak Ibu nanti bisa membuka di WA group yang sudah saya berikan soal-soal, nanti bisa dikirim lewat link yang sudah saya kirimkan. Demikian Bapak Ibu, penyajian dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta IAT yang semuanya dirahmati Allah, untuk mengawali kegiatan ini kita berdoa terlebih dulu yang akan dipimpin oleh yang bertugas Ketua Bu Rista. Monggo. Marilah Bapak Ibu, sebelum kegiatan IHT ini dimulai, kita berdoa dulu agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Bu Rista yang sudah memimpin doa. Harapan kita semua, kita selalu sehat, keluarga kita juga sehat, dan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Baiklah Bapak Ibu sekalian peserta IAT, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang modul ajar. Sebentar. Ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini kita akan pelajari tentang modul ajar. Jadi apa itu modul ajar? Modul ajar ini merupakan sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya.
Yang ketiga, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang anak. Jadi di sini pendidikan itu sepanjang hayat, mulai dari buayan sampai dengan liang lahat ya. Kemudian konsep berikutnya tentang modul ajar bahwa guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar ini agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebenarnya modul ajar ini sama dengan apa itu? Kalau di kurikulum 13 itu namanya RPP. RPP ini. RPP, Pak. RPP. Oleh karena itu, pembuatan modul ajar ini sangat vital pada kegiatan sekolah penggerak ini. Kemudian bagaimana kita atau komponen apa aja yang terdapat pada modul ajar? Ya. Di dalam satuan pendidikan diberikan kebebasan. Ini maaf, ini termasuk bagian dari konsep. Jadi dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan. Kemudian yang berikutnya, komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. Dan yang terakhir, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhannya. Bapak Ibu sekalian, untuk berikutnya komponen-komponen modul ajar. Kelihatan ya, Bu? Kelihatan, Bapak. Kelihatan, Pak. Ini. Komponen-komponennya. Komponen modul ajar yang pertama adalah informasi umum. Pada bagian ini ada identitas sekolah, kompetensi awal, kemudian profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, kemudian target peserta didik, kemudian modul pembelajaran yang digunakan. Kemudian komponen berikutnya adalah komponen inti. Ini memuat tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Kemudian bagian yang ketiga adalah lampiran. Bapak Ibu sekalian, dari apa yang saya uraikan tadi, kira-kira ada pertanyaan? Saya, Pak. Ye? Berdasarkan Silakan, komponen modul ajar ya Pak ya di situ, itu kan Ye? ada informasi umum, inti, dan lampiran. Lalu Ye? bagaimana jika kita menambah komponen sendiri Pak, misalkan capaian pembelajaran atau ada biaya gitu. Oh, ye. Pertanyaannya baik, terima kasih Bu Jum. Prinsipnya bahwa penyusunan modul ajar itu fleksibel ya. Komponen modul ajar di sini pada konsep yang terakhir bahwa modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran. Komponennya bisa ditambahkan. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan. Begitu Bu Jumiati? Oke Pak. Untuk berikutnya, Bapak Ibu sekalian, untuk mempermudah Bapak Ibu guru dalam menyusun modul ajar ini, saya punya contoh ya. Untuk presentasi berikutnya, saya sebenarnya punya dua presentasi. Yang kedua tentang modul ajar yang sudah jadi. Jadi Bapak Ibu
bisa melihat ya, bisa melihat modul ajar yang sudah jadi ya. Yang sudah jadi ini nanti akan saya mungkin bisa saya kirim di grup WA kita dan Bapak Ibu bisa membuka di rumah. Begitu Bapak Ibu. Jadi untuk pertemuan ini saya simpulkan bahwa modul ajar itu kalau di kurikulum 13 adalah sebagai RPP. Ya. Kemudian penyusunannya bisa dikembangkan ditambah sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah masing-masing. Tapi tidak boleh menguranginya. Kemudian sebagai tugas Bapak Ibu sekalian akan saya kirim contoh komponen penyusunan atau cara penyusunan modul ajar yang sudah jadi pada WA kita dan nanti Bapak Ibu bisa menyusun di rumah sebagai tugas asinkronus kita dan dikirim kembali ke WA saya. Begitu Bapak Ibu pertemuan untuk kali ini tentang modul ajar. Untuk mengakhiri kegiatan ini. Apa enggak SP breaking Pak? Ada Oh SP breaking iya, enggak? jadi saya lupa, maaf. Ini sekarang sebelum kita akhiri ice breaking dulu ya. Monggo persilakan yang bertugas ice breaking untuk kali ini siapa? Saya Pak. Oh iya, monggo Bu. Yang bertugas saya. Ya, terima kasih. Biar ini tadi sudah dapat materi banyak untuk untuk menghangatkan ya suasana bisa ice breaking. Nanti saya ice breakingnya kata-kata Pak. Misalkan yang pertama kalau ada kata-kata ular bisa gerakan tangan panjang. Kalau misalkan cacing pendek gitu. Kemudian kalau gajah besar. Kalau semut kecil gitu. Gitu aja ya Pak ya. Ya bisa dimulai Pak. Bapak Ibu sudah bisa ya? Bisa. Ular. Panjang. Panjang. Semut. Semut kecil. Kecil. Cacing. Pendek. 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 Gajah. Besar. Besar. Sudah Bapak Ibu itu aja. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian Bapak Ibu penyampaian tentang modul ajar. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.